Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita. Pernah nggak sih kepikiran gimana konsep matematika dasar yang dulu kita pelajari di sekolah itu ternyata benar-benar jadi penentu buat nyelesain masalah nyata yang super mendesak? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar rahasia di balik perhitungan sebuah proyek konstruksi. Kita cuma butuh dua alat matematika yang kelihatannya simple banget, tapi luar biasa ampun kekuatannya. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita pusing ngomongin proyek atau rumus, coba deh ingat-ingat, seberapa sering sih kita ngebandingin sesuatu setiap harinya? Pasti sering banget kan? Kayak pas lagi milih dua barang di supermarket buat nyari yang paling murah, atau sekedar ngebandingin tinggi badan dua orang. Tanpa disadari, otak Anda itu sebenarnya lagi jalanin operasi matematika loh. Membandingkan itu udah jadi insting alami kita, dan matematika hadir buat ngasih bahasa supaya perbandingannya jadi jauh lebih presisi. Dari materi sumber yang kita kumpulkan, sebenarnya ada dua cara paling mendasar buat ngebandingin besaran atau angka. Cara pertama, mencari selisih. Contohnya, si A itu 5 cm lebih tinggi dari si B. Simpel ya. Tapi ada cara kedua, yaitu dengan mencari hasil bagi, atau yang sering banget kita dengar dengan sebutan rasio. Nah, rasio inilah yang bakal jadi fondasi dari semua senjata matematika yang bakal kita pakai hari ini. Paham soal rasio, berarti Anda udah siap buat menguasai logika di balik alat kita yang pertama. Oke, mari kita masuk ke alat matematika kita yang pertama, perbandingan senilai atau direct proportion. Ini tuh aturan wajib banget yang harus dikuasai sama semua ahli logistik, pedagang, sampai kontraktor bangunan. Definisinya jujur aja elegan banget karena saking sederhananya. Perbandingan senilai itu terjadi kalau ada dua besaran, di mana syarat mutlaknya begini. Kalau hal yang satu makin besar, hal yang satunya lagi juga harus ikut membesar. Berlaku juga sebaliknya. Kalau yang satu mengecil, temannya ini juga ikutan mengecil. Jadi mereka itu geraknya sinkron banget, selalu searah. Biar lebih kebayang di dunia nyata, coba pikirin bensin kendaraan deh. Makin banyak bensin yang kita isi, pasti makin jauh juga kan jarak tempuh yang bisa dicapai. Keduanya naik berbarengan. Terus, makin banyak barang yang Anda masukin ke keranjang belanjaan, ya makin menjerit juga dompet pas bayar di kasir, harganya makin mahal. Dan pastinya, makin banyak barangnya, bobotnya juga makin berat. Kalau Anda udah nangkep pola pergerakan yang searah ini, selamat, Anda udah paham banget inti dari perbandingan senilai. Nah, teori udah dapet, sekarang mari kita lihat aplikasi nyatanya di sebuah proyek sekolah di Banjarmasin. Kenalin, ini Pak Benny. Beliau ini seorang kontraktor yang lagi ngebangun gedung sekolah baru di kota Banjarmasin. Tekanannya benar-benar luar biasa. Anda bisa bayangin kan stresnya dikejar deadline ketat. Soalnya gedung ini harus sudah siap dipakai pas tahun ajaran baru dimulai. Di posisi kritis begini, Pak Benny pegang kendali penuh atas semua material bahan bangunan dan jadwal para pekerjanya. Nggak boleh ada salah hitung sedikit pun. Di tengah jadwal yang udah mepet banget itu, ada aja kejutannya. Awalnya kontrak Pak Benny ini cuma buat ngebangun 6 unit ruang kelas. Tapi masalahnya, jumlah murid yang daftar ternyata membludak. Jadi pihak sekolah tiba-tiba minta tambahan 3 unit kelas lagi. Pekerjaan yang harusnya cuma 6 unit, sekarang dadakan bengkak jadi 9 unit. Di titik inilah Pak Benny harus cepat putar otak buat nyesuaiin logistiknya biar proyek gak mandek. Dia ngecek lagi perhitungan awalnya. Berdasarkan data patokan yang udah teruji, untuk membangun 1 unit ruang kelas, itu butuh semen persis 2 ton. Nah, ini acuan dasar kita. Ingat-ingat ya, 1 kelas itu sama dengan 2 ton semen. Terus, gimana cara Pak Benny ngitung total kebutuhan semen yang baru supaya presisi? Dia pakai alat kita yang pertama tadi, perbandingan senilai. Logikanya kan, makin banyak kelas yang mau dibangun, makin banyak juga semen yang dibutuhkan. Betul kan? Langkah pertama, dia totalin dulu kelasnya. 6 ditambah 3 jadi 9 unit. Langkah kedua, bikin persamaannya. 1 kelas berbanding 9 kelas sama dengan 2 ton semen berbanding X ton semen. Langkah ketiga, tinggal pakai perkalian silang deh. Angka 9 dikali 2 lalu dibagi 1. Dan yap, ketemu angkanya 18. Pak Benny sekarang udah yakin 100% tanpa tebak-tebak buah manggis lagi kalau dia butuh tepat 18 ton semen buat nyelesain 9 ruang kelas tadi. Keren kan? Gimana matematika dasar baru aja nyelamatin rantai pasokan proyek ini? Lanjut, kita masuk ke alat kedua, perbandingan berbalik nilai atau inverse proportion. Buat ngelola proyek konstruksi, masalahnya kan bukan cuma hitung-hitungan bahan baku aja, tapi kita juga kejar-kejaran sama waktu. Makanya, alat kedua kita ini kerjanya benar-benar beda 180 derajat. Perbandingan berbalik nilai itu kebalikan mutlak dari yang tadi. Di sini, kalau hal pertama jumlahnya makin besar, hal yang kedua justru akan mengecil. Berlaku juga sebaliknya.
Kalau satu variabel naik, variabel lainnya dipaksa turun. Udah persis banget kayak main jungkat-jungkit kan? Mereka selalu gerak berlawanan arah. Biar konsep jungkat-jungkit ini nempel di kepala, mari kita lihat kasus aslinya. Misalnya nih, kecepatan mobil sama waktu tempuh. Makin kenceng Anda nyetir mobilnya, waktu tempuhnya pasti makin sedikit. Makin cepat sampai kan? Terus jumlah hewan ternak sama stok makanan. Makin banyak ternaknya, makin cepat juga makanannya habis, alias waktu buat habisinnya makin singkat. Dan ini nih yang paling penting buat Pak Benny, jumlah pekerja sama waktu penyelesaian kerja. Udah pasti, makin banyak tukang yang kerja barengan, makin singkat dong waktu buat nyelesain proyeknya. Nah, ringkasan ini brilian banget buat ngingetin kita sama bedanya dua konsep tadi. Intinya sederhana aja, perbandingan senilai itu aturannya dua-duanya naik, atau dua-duanya turun, kayak jumlah barang dan harganya tadi. Sedangkan perbandingan berbalik nilai aturannya, yang satu naik, yang satunya lagi pasti turun, kayak jumlah pekerja dan waktu. Paham pola tabel ini? Berarti Anda udah pegang kunci buat mecahin dilema logistik macam apapun. Sekarang kita masuk ke tantangan terakhir kita. Balik lagi ke lokasi proyek Pak Benny di Banjarmasin buat nyelesain satu masalah krisis lagi. Krisis semen udah beres, sekarang urusannya sama tenggat waktu fisik. Menurut hitung-hitungan awal di atas kertas, pekerjaan ngecor lantai sekolah ini bakal butuh waktu 60 hari penuh, asalkan itu dikerjain cuma sama satu orang pekerja. Coba bayangin, satu bapak-bapak ngaduk semen dan ngecor seluruh lantai sekolah sendirian. Gila kan? Bisa encok bapaknya, apalagi tahun ajaran baru udah tinggal menghitung hari. Ini yang jadi pertanyaan pamungkas kita. Kalau satu orang butuh waktu 60 hari, gimana kalau Pak Benny nambahin pekerjaannya jadi 2 orang, 5 orang, atau 10 orang? Waktu pengerjaannya pasti bakal langsung turun drastis kan? Nah, itulah perbandingan berbalik nilai di dunia nyata. Pertanyaannya buat Anda sekarang, berapa hari tepatnya waktu yang dibutuhin kalau Pak Benny nambahin pekerja sebanyak itu? Kira-kira, Anda bisa nggak pakai konsep yang baru aja kita bahas buat ngitung persis harinya dan nyelamatin deadline Pak Benny? Saya tinggalin tantangan seru ini buat Anda pecahkan sendiri ya. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.